Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk isi mansub selanjutnya yaitu maf'ul ma'ah ya. Nah ini kalau kita baca di kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah, ada yang mengi'rab ma'ahu ini sebagai naibul fa'il ya. Jadi ambilnya isi maf'ul ini ya, maf'ulu. Kemudian dhamir haknya kembali kepada alif lam pada al-maf'ul. Itu salah satu ada pendapat seperti itu. Kemudian kita baca di sini definisi maf'ul ma'ah. Ismun mansubun yudkaru ba'da wawin bimakna ma'ah lidalalati alal musahabah. Isim mansub yang disebutkan setelah wawu artinya ma'ah untuk menunjukkan kepada kebersamaan. Ini kalau di kitab lain ada tambahan, dia itu harus sempurna ya, kalimatnya sempurna dulu baru ada wawul ma'ah, dan harus ada fi'il atau yang ditawil seperti fi'il sebelumnya. Itu bisa ditambahkan pada definisinya. Nah ini nanti dia yang agak sulit nanti membedakan antara wawu ma'iyah dan wawu atof ya, karena dia sekilas itu sama ya. Misalnya tanya sirtuanila, aku berjalan menyusuri sungai Nil. Ya kalau pakai ma'a ya bersama sungai Nil, maksudnya dia satu tempat gitu ya. Nah ini ada syaratnya terpenuhi. Yang pertama ada fiilnya, kemudian kalimatnya sudah sempurna ya, sirtu sudah kalimat sempurna, kemudian dia itu isim mansub. Ya berarti kalau dia bukan isim tidak boleh ya, misalnya fiil atau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau huruf ya, harus dia berupa isim. Al-wawu wawul ma'iyah anila maf'ulun ma'ah mansubun bil fathah. Istaiqatu wa taglidat tuyur, aku bangun dalam keadaan bersamaan dengan di berkicaunya burung-burung. Nah di sini ada tagrida ya maf'ul ma'ahnya. Al-wawu wawul ma'iyah tagrida maf'ulun ma'ah mansubun bil fathah. Malhudah yura'a adamul khalti baina wawil atfi wa wawil ma'iyah fa wawul atfi tufidu istiraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima. Perlu dijaga supaya tidak tercampur antara wawu atof dengan wawu ma'iyah. Kalau wawu atof memberikan makna kebersamaan antara sebelumnya dan setelahnya dari segi penisbatan hukum kepada keduanya. Jadi kalau wawu atof dia hukumnya sama gitu ya, cuman waktunya itu bisa sama bisa beda, bisa yang sebelumnya terlebih dahulu atau belakangan gitu ya. Ya jali mutlaqil jam'i. Mislu hadara Muhammadun wa Hasanun. Contohnya Muhammad dan Hasan telah hadir. Ini wawunya wawu atof, jadi bisa waktunya bersamaan atau Muhammad dulu yang hadir atau Hasan dulu ya. Yang pasti dua-duanya hadir gitu ya. Amma wawul ma'iyah baina la tufidu istiraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi bal tadulu 'alal musahabah. Adapun wawul ma'iyah yaitu memberikan makna kebersamaan sebelumnya dan setelahnya dari segi hukum, tidak memberikan makna ya. Tidak memberikan makna sebelumnya dan setelahnya setelah wawul ma'iyah tadi. Dari segi hukum, tapi hanya menunjukkan kepada kebersamaan. Ya kayak tadi ya, sungai Nil, dia tidak ikut berjalan ya, tapi dia hanya membersamai saja. Nah tapi kalau Anda baca di kitab lain, ya di Ma'ani Nahwi diantaranya, itu kalau ma'iyah ya, ma'iyah itu bisa dua kemungkinan, bisa istirok
atau tidak istiraq seperti di sini. Tapi yang ditekankan dia kebersamaan dari segi waktu ya, biasanya untuk waktu dia. Atau kalau di sini Sungai Nil berarti dia tempat gitu ya. Jadi ini berbeda dengan pendapat yang di sini. Misalnya contohnya hadar Muhammadun wa ghurub syamsi, Muhammad hadir bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Nah kalau ini jelas ya, dia tenggelamnya matahari kan tidak hadir dia, yang hadir cuma Muhammad. Maka di sini sudah pasti guruba sebagai maf'ul ma'ah. Nah ini kesimpulan dari pendapat di atas ya. Cuman ana ralat ya pakai pendapat yang ana baca di kitab lain. Ya kalau maf'ul ma'ah bisa dihukumi sama dengan sebelumnya, tapi ada makna kebersamaan ya. Misalnya jalasa Muhammadun wa Hasanan ya, berarti itu bisa kita artikan Muhammad dan Hasan duduk bersamaan, waktunya bersamaan gitu ya. Atau waktu dan tempatnya bersamaan. Nah ini bisa seperti itu. Kalau menurut pendapat yang di sini berarti dia Hasannya tidak ikut duduk ya, cuman membersamai saja dia. Nah kalau kecuali kalau nanti ada pembahasan kalau jalasa Muhammadun wa Hasanun mana yang dipakai, apakah wawunya wawu atof atau ma'iyah, itu karena itu ada dua kemungkinan ya, wawunya bisa ma'iyah atau atof. Yang insya Allah nanti dibahas. Nah di sini Anda bawakan dua ya, karena sebenarnya ada 4 tapi Anda bawakan dua, yaitu ada yang wajib i'rab nasab sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian yang kedua lebih rojih sebagai atof gitu ya. Sebenarnya ada juga yang dia itu kemungkinan ketiga dan keempat yaitu lebih rojih maf'ul ma'ah dan sama-sama kuat maf'ul ma'ah atau maf'ul atau atof ya. Nah yang wajib nasab itu kalau secara makna seperti tadi ya. Misalnya kalau contoh di sini akal Muhammadun wa ghurub syamsi, Muhammad makan bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Nah di sini nggak boleh wawunya wawul atof, harus maf'ul ma'ah karena secara makna tidak bisa sebagai atof gitu ya. Kemudian secara susunan, nah ini ada kaidah dhamir rafa muttasil tidak boleh menjadi ma'tuf alaih tanpa adanya pemisah gitu ya. Pemisahnya itu biasanya dhamir munfasil gitu ya. Misalnya kumtu wa zaidan. Nah ini harus zaidannya sebagai maf'ul ma'ah karena tidak bisa diatofkan kepada ta di situ. Kecuali kalau diatofkan dia harusnya kumtu ana wa zaidun gitu ya. Atau ada pemisah yang lain, tapi biasanya ana gitu ya, kumtu ana wa zaidun. Kemudian yang kedua kalau huruf jar ya, kalau isim majrur berupa dhamir jar muttasil, dia itu menjadi ma'tuf alaih, kemudian ma'tufnya di sini harus sebagai, tidak boleh jadi ma'tuf dia ya, kecuali ada diulang huruf jarnya. Misalnya marartu bika wa zaidan. Nah ini tidak boleh wa zaidin, tapi harus zaidan sebagai maf'ul ma'ah. Kalau mau diatofkan baknya diulang gitu ya. Marartu bika wa bi zaidin. Ya ini sebenarnya yang dua ini masih diperselisihkan. Ada juga yang memperbolehkan gitu ya. Tapi tetap
Kalau yang membolehkan lebih rojih tetap maf'ul ma'ah, karena itu lebih kuat susunannya. Nah ini kalau kita ambil yang tidak membolehkan berarti dia wajib sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian lebih rojih sebagai atof kalau tidak ada kelemahan dari segi makna atau lafaz. Karena hukum asalnya waw itu adalah huruf atof. Misalnya koma zaidun wa amrun. Jadi kita boleh sebenarnya baca wa amron, tapi lebih rojihnya wa amrun. Ya kecuali kalau yang berbicara itu menginginkan maknanya itu adalah kebersamaan ya. Kebersamaan. Maka lebih bagusnya pakai maf'ul ma'ah. Koma zaidun wa amron. Tapi kalau tidak ya, cuman dia sama-sama berdiri, waktunya itu misalnya berbeda, dia harus atof gitu ya. Nah kalau korinanya nggak ada ya kita baca hukum asalnya saja, yaitu dia sebagai atof. Nah sini ada penjelasan untuk atau tabel ringkasannya ya. Definisi ini tadi sudah dibahas, dia harus adalah sudah kalimat lengkap sebelumnya, harus isim mansub terletak setelah huruf wawu ma'iyah maknanya bersama, dan didahului oleh fiil atau kata yang bermakna fiil. Kemudian syarat maf'ul ma'ah harus isim. Nah ini sebenarnya ngulang yang tadi ya. Jadi tidak bisa zaidun wa amrun hadironi, karena di situ amrunnya terletak sebelum kalimatnya menjadi sempurna. Zaidun wa amrun hadironi gitu ya. Atau ja'a zaidun wa amrun ba'dahu, karena di sini tidak bersama-sama. Zaid telah datang dan Amr telah datang, tapi setelahnya. Jadi tidak bersama sehingga tidak boleh jadi maf'ul ma'ah. Kemudian perbedaan waw athof dan waw ma'iyah. Kalau waw athof menunjukkan keikutsertaan dalam hukum, bisa terjadi bersamaan atau berurutan. Ya kalau pendapat yang di atas tadi, dia tidak yang waw ma'iyah nanti ya. Ja'a Muhammadun wa Khalidun. Nah ini bisa jadi Muhammad dan Khalid datang bersama-sama, atau Muhammadnya dulu atau Khalidnya dulu. Nah kalau waw ma'iyah, nah ini baru yang Anda sebutkan tadi ya, itu menunjukkan keikutsertaan waktu atau kebersamaan tanpa memandang ikut serta dalam hukum tindakan atau tidak. Ya dia bisa bersama bisa tidak gitu ya. Bisa misalnya ja Muhammadun wa Khalidan, Muhammad dan Khalid datang bersama-sama. Nah ini bisa jadi Khalidnya ikut datang atau cuman membersamai si Muhammad. Ya kalau pakai pendapat yang di atas tadi, Khalidnya tidak ikut datang gitu ya, dia hanya membersamai. Tapi yang pendapat yang terpilih itu bisa dua kemungkinan, bisa ikut datang atau tidak. Kemudian perbedaan waw ma'iyah dan ma'a ya. Ini karena agak mirip-mirip dia, sebenarnya ada sedikit perbedaan dia. Nah kalau waw ma'iyah itu lebih kepada waktunya ya. Ya walaupun nanti ada juga yang bersifat tempat ya, seperti tadi sirtuan nila. Sedangkan ma'a itu lebih luas dia. Misalnya di sini ada ayat ya, wa tawaffana ma'al abror. Wa tawaffana ma'al abror. Di situ ada ma'a ya. Nah, di sini tidaklah bermakna meninggal dalam waktu yang sama ya, tapi dia pokoknya
bersama-sama tapi bukan dari segi waktunya. Jadi lebih luas ya kalau pakai ma'a. Ya, wa tawaffana ma'al abror. Kemudian ini kesimpulan untuk mana yang wajib sebagai maf'ul ma'a dan lebih rojih sebagai atof. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.